Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawa Kemuliaan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah melalui streaming yang dilaksanakan oleh Gereja Kristen Jawa Kemuliaan pada hari ini, Minggu, tanggal 9 Januari tahun 2022. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami kasihi, sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa berita gereja yang akan kami sampaikan. Mohon untuk diperhatikan. Kemudian juga Bapak Ibu juga mendoakan setiap pelaksanaan apa yang direncanakan di dalam kegiatan gereja kita. Yang pertama, tanggal 28 Januari 2022 merupakan hari ulang tahun yang kelima Gereja Kristen Jawa Kemuliaan. Tentu ini hal yang sangat mengembirakan. Biarlah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mempersiapkan diri untuk kita bisa merayakannya dan bersyukur atas ulang tahun gereja kita. Kemudian yang kedua, bagi Komsel yang akan melaksanakan Natal bersama Komselnya, masih dipersilahkan. Kemudian kami juga berharap nanti hasil dari pelaksanaan kegiatan ini segera untuk disampaikan kepada majelis untuk nanti kita akan beritakan di dalam perayaan ulang tahun gereja kita yang kelima. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami kasihi, melihat situasi di luar, mohon Bapak Ibu juga mewaspadai situasi bencana alam dimanapun berada. Terlebih Bapak Ibu juga membantu di dalam doa bila saudara-saudara kita di tempat lain yang mengalami bencana alam boleh mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian juga tetap kita waspada pada penyebaran COVID-19 varian baru. Segala informasi tentang yang terpapar terhadap COVID-19 varian baru mohon segera disampaikan kepada majelis melalui Satgas COVID-19 yang ada di dalam Gereja Kristen Jawa Kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami kasihi, kami juga mengundang para simpatisan yang selama ini mengikuti kebaktian di dalam gereja kami untuk bergabung dan menjadi warga gereja kami. Kami silahkan untuk menghubungi Majelis Gereja Kristen Jawa Kemuliaan dan kita bergereja bersama-sama di tempat ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memperingati kembali peristiwa pembaptisan Yesus, sekaligus menjadi awal dari masa minggu biasa dengan warna liturgi hijau. Warna hijau melambangkan tanaman yang bertumbuh subur, sebagai simbol jika kita turut dipanggil untuk mengalami pertumbuhan rohani dan ikut serta dalam pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh
Tuhan Yesus. Mari bersama kita respon panggilannya untuk bertumbuh dan terlibat dalam cinta kasih Kristus dengan bangkit berdiri dan bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan yang ketiga. Kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Baptisan Yesus ini dapat berlangsung oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita tentu pernah mengalami pasang surut kehidupan. Ada saat kita sukses, dan ada saat di mana kita mengalami kegagalan. Namun kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan momentum yang tepat untuk mengalami perubahan hidup. Seperti halnya tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia bersedia dibaptis bersama dengan orang-orang berdosa. Karena ia mau merengkuh kegagalan manusia dan bersedia menjadi penebus dosa manusia. Hal ini dilakukannya karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kolose 2 ayat yang ke-12. Tetapi selamat isi
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk dalam pengakuan dosa. Sejenak jikalau kita merenungkan diri kita diajak untuk kembali mengingat hari-hari yang sudah kita lalui, khususnya di tahun sebelumnya, maka kita bisa melihat betapa ada kesalahan dan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Tak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Namun, apakah yang membedakan kita sebagai orang percaya? Yang membedakan adalah kesadaran yang membuat kita datang dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita akui segala dosa dan kesalahan yang selama ini pernah kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara diberikan waktu secara pribadi untuk berdoa. Nanti akan saya tutup dengan doa bersama. Mari kita menyatukan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang saat ini datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari kami masih belum dapat menjalankan kehidupan seturut dengan perintah Tuhan. Bagaimana kami mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Kami menyadari bahwa hanya kepadamu-lah ada pertolongan, pengampunan, dan keselamatan. Di dalam Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan pengakuan dosa kita dengan memohon pertolongan dari Tuhan, dengan kita mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menerima berita anugerah dari Tuhan dengan bersama-sama kita bangkit berdiri. Allah begitu mengasihi dan peduli kepada kita, sehingga Yesus Sang Putra, Anak Allah, bersedia menerima baptisan seperti halnya manusia berdosa. Sebab oleh karena baptisan itu adalah tanda pertobatan, dan bagi mereka yang bersungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan berkenan mengampuni segala dosa dan salah kita. Karena firman-Nya di dalam Roma pasal 6 ayat 3-4 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya?
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita nyatakan kesanggupan kita untuk menjalani kehidupan baru atas anugerah yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Dengan bersama-sama kita menyanyikan pujian PKJ 281, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita memohon tuntunan dari Roh Kudus sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyatukan hati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih pemeliharaan-Mu. Terkhusus saat ini, kami bisa merasakan pemeliharaan Tuhan melalui firman yang hendak kami dengarkan dan kami renungkan. Kami percaya bahwa firman Tuhan dapat menuntun kami untuk dapat hidup di dalam rahmat Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami dimampukan bukan hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang tak terlepas dari kesalahan, dosa, kiranya Tuhan urapi sehingga dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk duduk. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam Yesaya 43 ayat pertama sampai ayat ke-7. Yesaya 43 ayat pertama sampai ayat 7. Dengan perikop, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku.
Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menembus engkau dengan Mesir dan memberikan Etofia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 29 yang kita deraskan secara berbalasan. Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja, hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaan-Nya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundul.
semuanya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas, pasalnya yang ketiga, ayat 15 sampai dengan 17, dilanjut ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Lukas pasal 3, ayat 15 sampai dengan 17, dilanjut ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dilanjut ayatnya yang ke-21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya di minggu awal-awal
tahun 2022. Semoga tetap dalam sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus. Di awal tahun tentu Bapak Ibu memiliki sebuah resolusi, nggih. Apa yang menjadi harapan, komitmen di hari-hari ke depan. Tentu resolusi itu adalah sesuatu yang baik, membuat kita semakin lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi menjalankan resolusi itu bukanlah hal yang mudah. Betul kan Bapak Ibu? Ya karena beberapa orang sudah membuat resolusi, tetapi di tengah perjalanan tidak bisa terlaksana. Ada penelitian yang menemukan hasilnya bahwa orang-orang yang diteliti itu, 23%-nya itu mundur dari resolusinya seminggu sesudah tahun baru. Jadi tahun baru, 1 minggu sesudahnya, itu resolusinya tidak bisa dijalankan. Sangat cepat. Ya, hanya seberapa bagian saja yang bisa mewujudkan resolusinya. Nah, ada beberapa alasan kenapa resolusi, harapan, komitmen orang itu tidak dapat terlaksana. Yang pertama adalah karena tidak siap untuk namanya perubahan. Karena resolusi itu menuntut adanya sebuah perubahan, hal yang sebelumnya kita lakukan di tahun kemudian harus tidak dilakukan. Misalnya mau menurunkan berat badan, maka harus ada perubahan. Pola makannya berubah, kegiatannya diisi dengan olahraga, dan itu mengalami perubahan. Tetapi tidak semua orang siap. Hal lain, kenapa resolusi itu tidak bisa dilaksanakan? Karena adanya keraguan diri. Kadang diri kita merasa pesimis. Kemarin saya gagal, apa saya bisa melakukannya di tahun depan? Begitu. Atau rasa pesimis itu muncul karena dari orang lain. Orang lain melihat, kayaknya kamu nggak bisa melakukannya. Nah itu, jadi adanya keraguan diri membuat dia tidak bisa menjalankan resolusinya. Nah menariknya Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, tema ibadah kita di minggu kedua di awal tahun ini berbicara mengenai kegagalan. Temanya adalah kesediaan untuk merengkuh kegagalan. Kesediaan untuk merengkuh kegagalan. Pesan intinya yang ingin disampaikan adalah bahwa kegagalan itu tidak harus ditolak, tidak harus dihindari. Kegagalan itu semestinya bisa direngkuh. Apa itu direngkuh? Kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, merengkuh itu adalah sebuah tindakan untuk mendekatkan, untuk meraih, menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari kehidupan. Jadi kegagalan itu harus direngkuh, dijadikan dalam bagian kehidupan. Tidak semua orang, Bapak Ibu, bisa atau mau merengkuh kegagalannya. Karena itu menjadi sebuah kepahitan, sesuatu yang memalukan terkadang. Tetapi kalau kita memperhatikan tema kita dan juga firman Tuhan pada hari ini, maka kegagalan itu memang menjadi sebuah bagian dari diri kita sebagai manusia yang rapuh, makhluk yang rapuh. Kita memperhatikan dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan 7. Di situ konteksnya adalah umat Israel pada waktu itu sedang berada di pembuangan di Babel. Nah, mereka ini merasa sebagai umat yang gagal. Mereka mengalami penghukuman dari Tuhan karena mereka tidak taat. Tapi kemudian bacaan dari Yesaya 43 memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi umat Israel. Di ayatnya yang keempat, di situ dikatakan,
oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Walaupun umat Israel berulang kali tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan sendiri menganggap umat Israel sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang dikasihi. Lalu dilanjutkan kalau kita melihat di ayatnya yang kedua, di situ dikatakan betapa Tuhan itu senantiasa menyertai umat Israel. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Tuhan senantiasa menyertai umat Israel di tengah mereka mengalami kegagalan. Mereka merasa diri gagal. Bagi Allah, mereka tetap berharga. Kita memperhatikan kemudian bacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Di situ konteksnya adalah bagaimana Injil itu dapat diterima oleh orang-orang Samaria. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan, orang-orang Samaria pada zaman dahulu, zaman Alkitab, itu mengalami diskriminasi. Kalau kita perhatikan sejarahnya, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Israel Utara dan Selatan. Nah, yang utara itu termasuk bagi orang-orang Samaria. Tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara itu dikalahkan, dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Mereka kemudian dibuang ke berbagai tempat. Nah, sebagian orang-orang di utara itu bertahan. Tidak dilanjutkan lagi bagaimana kisahnya. Berbeda dengan Israel yang ada di selatan. Tahun 500-an, mereka dikalahkan oleh Babel, dibuang ke Babel, tapi kemudian kan dikisahkan kembali lagi. Nah, yang di utara tidak ada kisahnya. Nah, kenapa orang-orang Samaria didiskriminasikan? Karena mereka itu pada waktu itu dianggap sudah tidak murni lagi keyahudiannya. Mereka pada waktu itu sudah melanjutkan kehidupan, menikah dengan orang-orang Kanaan. Sehingga dianggap tidak suci, dianggap gagal. Nah, menariknya Kisah Para Rasul mengisahkan bagaimana Injil itu dapat diterima oleh orang-orang Samaria. Bagaimana Roh Kudus itu bisa turun dalam iman orang-orang Samaria. Nah, ini menunjukkan betapa kegagalan itu bisa direngkuh oleh Allah. Roh Kudus hadir. Kalau kita memperhatikan Injil kita dari Lukas pasal 3, di situ ayat 15 sampai 17 dilanjut ayat 21 sampai dengan yang ke-22, itu mengisahkan tentang pembaptisan Tuhan Yesus. Pembaptisan itu sebagai lambang dari pertobatan. Seseorang yang tadinya berbuat dosa, menyadari akan dosa-dosanya, lalu memutuskan untuk bertobat. Nah, pertanyaannya adalah ketika Tuhan Yesus dibaptis, apakah demikian Tuhan Yesus itu berdosa, Bapak Ibu? Bagaimana? Tidak, nggih? Ya, tidak demikian. Kalau kita memperhatikan Injil Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-21, di situ dikatakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis. Nah, jadi dikisahkan bahwa ada orang banyak telah dibaptis, dan kemudian Tuhan Yesus dibaptis. Ini yang menarik, ini yang membedakan, inginnya ditekankan oleh Lukas, penulis Lukas, bahwa baptisan Tuhan Yesus itu berbeda dengan baptisan orang banyak. Kan itu dibedakan di ayatnya yang ke-21. Yang ingin dikatakan di sini adalah Tuhan Yesus itu dalam baptisannya itu sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus, Allah sendiri bersedia untuk datang dalam kehidupan kita yang rapuh ini, berbagi kehidupan dengan kita semua. Allah sendiri yang ikut merasakan kegelisahan, kesusahan, dan penderitaan kita.
dikisahkan ketika Tuhan Yesus sudah dibaptis, Roh Kudus turun dalam wujud merpati, burung. Dan di situ dikatakan bahwa Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi baptisan Tuhan Yesus ini sebagai representasi kehadiran Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Kita yang saat ini sedang merenungkan, kita yang saat ini sedang menghayati akan kerapuhan kita, keberdosaan kita, kegagalan kita, disitulah Allah hadir. Tuhan Yesus menjumpai kita melalui baptisannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang hadir bagi kita. Ada sebuah kesaksian, sebuah video dari salah satu atlet bulu tangkis Indonesia. Bapak Ibu mesti mengenalnya, yaitu Jonathan Christie. Mari kita memperhatikan video berikut ini. Sebenarnya kalau di bulu tangkis udah nggak percaya sama diri sendiri itu udah paling fatal. Karena kalau kita nggak percaya sama diri sendiri itu semua bisa kacau. Dari pikiran, dari teknik, dari segi mental, semuanya bisa kacau. Tepatnya tahun lalu, itu ada pertandingan yang namanya New Zealand Open 2017. Dan sebelum pertandingan itu memang saya benar-benar sudah mempersiapkan segala sesuatu itu dengan cukup baik. Dari segi fisik, mental, dan dari segi pikiran. Sampai hari H tiba, saya ngerasa kayak ini bukan performa saya gitu. Dan di situ saya merasa kayak ngerasa down gitu. Dan apa yang telah saya latih itu benar-benar nggak keluar sama sekali di pertandingan di New Zealand itu. Saya sempat bilang ke papa, ke mama, dan ke pelatih saya, apa setelah pertandingan ini saya udah mau berhenti aja atau mau stop itu. Karena memang bukan hanya kegagalan di situ saja, sebelum-sebelumnya banyak kegagalan yang sama seperti itu gitu. Terlebih lagi ada yang komentar, cuman pengen jalan-jalan doang, habisin duit negara lah, apalah dan segala macam. Kenapa kok orang udah berusaha mati-matian, kenapa nggak dikritik yang memotivasi gitu loh. Dan di situ kayak saya merasa kayak seolah-olah besok kiamat gitu, padahal emang besok tuh masih ada kesempatan-kesempatan yang akan datang di depan. Benar-benar nggak percaya sama diri sendiri. Sebenarnya kalau di bulu tangkis udah nggak percaya sama diri sendiri itu udah paling fatal. Karena kalau kita nggak percaya sama diri sendiri itu semua bisa kacau. Dari pikiran, dari teknik, dari segi mental, semuanya bisa kacau. Dan itu yang benar-benar saya benar-benar kayak merasa nyalahin diri saya sendiri gitu. Saya nggak tahu mau ngelakuin apa-apa lagi gitu, kayak satu-satunya cara ya udah saya akhirnya ke gereja dan minta pertolongan dari Tuhan. Itu satu-satunya jalan. Tuhan Yesus, tolong bantu saya, tolong hilangkan rasa yang ketidakpercayaan diri saya ini. Tolong bantu saya agar saya bisa rileks dan fokus. Tuhan selalu berbicara lewat orang-orang di dekat saya gitu. Ada satu poin yang pelatih saya dan papa saya ajar, tambahan kamu tuh nggak kamu lakuin. Dan dari situ saya benar-benar fokus untuk melakukan tambahan. Di samping saya berdoa, saya juga harus berusaha gitu. Ada satu semangat yang membuat saya bangkit lagi dan gue bisa jadi Jonathan yang lebih baik lagi ke depannya. Entah apapun hasilnya ke depan, tapi setidaknya cobalah dulu gitu. Setelah pertandingan di New Zealand itu, 2 minggu kemudian pertandingan SEA Games. Dengan masih trauma yang sama, saya masih kayak berpikiran apakah saya bisa. Benar-benar nervousnya. Sampai pegang raket itu benar-benar tangan dingin dan benar-benar gemeteran. Setelah saya berdoa, saya meminta pertolongan dari Tuhan. Di situ Tuhan bilang, aku ada di sini. Seperti ada batu di depan saya dan tiba-tiba itu pecah dan saya bisa merasakan plong yang luar biasa di situ. Dan di situ saya baru bisa percaya diri, saya bisa baru bermain dengan baik. Dan di luar ekspektasi saya bisa mendapatkan 2 emas di ajang SEA Games 2017 itu. Terkadang pun masih dihujat gitu di saat kita menang. Dan di situ ya saya minta Tuhan Yesus kasih hikmat gimana caranya. Dan di situ saya kepikiran, saya screenshot lah. Saya mau tetap simpan itu untuk bagaimana saya nggak terlena di saat saya di atas dan saya nggak down saat saya di bawah. Hai, saya Jonathan Christie. Ini aku dan sebuah cerita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari video yang baru saja kita lihat bersama-sama, saya menekankan tentang kalimat "Aku ada di sini", kata yang disampaikan oleh Jonathan Christie. Orang lain, Bapak Ibu, bisa berkata negatif kepada kita, bisa mengatakan kita gagal, tetapi Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan senantiasa menyertai kita, menolong kita, memampukan kita. Kembali ke bagian awal, bagaimana kita dalam menjalankan resolusi kita di tahun 2022 ini, tentu butuh namanya pengorbanan. Tentu juga butuhnya sebuah keberanian. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena Tuhan Yesus senantiasa hadir dan menyertai kita semua. Sebagaimana firman Tuhan saat ini mengisahkan baptisan Tuhan Yesus sebagai lambang akan kehadiran Allah yang berkenan menyertai perjalanan kita semua dalam hidup dalam pertobatan. Selamat memulai menjalani resolusi baru di tahun 2022 ini. Jangan takut, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memampukan kita. Haleluya. Amin. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menyatukan hati, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada saat ini. Firman-Mu mengajak kami untuk berani merengkuh kegagalan kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang tak terlepas dari kegagalan, dari kerapuhan diri. Tetapi firman-Mu juga yang menguatkan kami bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami. Tuhan menganggap kami sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, yang begitu dikasihi Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus sendiri berkenan datang ke dunia, dibaptis untuk menyatakan solidaritasnya, bela rasanya kepada sesama kami yang rapuh, yang tak terlepas dari kegagalan dan juga kelemahan. Ya Tuhan, kami berkomitmen untuk bangkit dari setiap kegagalan. Kami berkomitmen
untuk menjalani kehidupan baru di dalam pertobatan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai kami, senantiasa menuntun baik dalam hati kami, pikiran kami, dan tindakan kami, sehingga senantiasa pertobatan kami ini senantiasa dinyatakan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami ingin menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mengingat saudara-saudara kami, Eyang Kakung, Eyang Uti, yang sudah sepuh, ataupun yang saat ini saudara-saudara kami yang juga tubuhnya lemah karena sakit penyakitnya. Bapa yang baik, kami mengingat kepada Bapak Mulyono, Bapak Yatin Sutrisno, Bapak Yoga Swara, Bapak Tupar Parpandam, Ibu Ningsih Alex Mabika Vola yang saat ini dirawat di Rumah Sakit UI Depok, Bapak Iman Satoto, Ayahanda Bapak Saktianu, dan Ibu Sri Wahyuniati. Kami mohon kiranya cinta kasih Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih, yang melawat, yang menjamah saudara-saudara kami ini, sehingga saudara-saudara kami ini bisa memperoleh pemulihan yang asalnya dari Tuhan saja. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan besarkan hatinya, dan juga Tuhan topang. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi, Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati. Bapa yang baik, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang saat ini di bangku sekolahnya. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, apa yang dikerjakan oleh anak-anak dan cucu-cucu kami, kiranya seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarkanlah mereka untuk menjadi anak yang penuh kasih, yang takut akan Tuhan. Kami pun juga berdoa Tuhan, untuk diri kami dan keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati kami dan keluarga kami di dalam menjalani pesiarahan di tahun 2022. Banyak rintangan, banyak tantangan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang, menuntun bahtera rumah tangga kami. Kami berdoa juga untuk setiap kami di setiap pergumulannya, baik dalam pekerjaannya, usahanya, yang merindukan keturunan, yang mengalami persoalan dalam rumah tangganya, ataupun yang undur dari persekutuan di gereja, kami percaya Engkau senantiasa peduli dan menolong sesama kami. Bapa yang baik, kami pun pada saat ini ingin menyerahkan persekutuan kami di gereja GKJ Kemuliaan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menopang setiap para pelayan yang Tuhan utus di gereja-Mu ini. Tuhan juga memberkati jemaat dan simpatisan yang senantiasa mendukung di dalam persekutuan di gereja. Setiap program yang disusun dan dilakukan di tahun 2022, Tuhan yang boleh senantiasa memberkati, khususnya dalam proses pemanggilan pendeta dan juga dalam persiapan hari ulang tahun gereja GKJ Kemuliaan di bulan Januari ini. Kiranya apa yang kami kerjakan ini dapat memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi jemaat dan orang-orang di sekitarnya. Bapa yang penuh kasih, kami pun juga ingin menyerahkan pemerintahan kami, bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin kami, berikanlah hikmat dalam khususnya menjalankan program, rencana untuk mengentaskan pandemi COVID-19 bersama dengan relawan dan juga kami segenap masyarakat. Kiranya dimampukan untuk mendukung, berkolaborasi, bersinergi bersama untuk mengentaskan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah
kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Korintus 1 ayat 4 yang berkata, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Sambil memberikan persembahan, marilah kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama dan bait yang kedua, "Tuhan betapa banyaknya." Jemaat yang kasih Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bawakan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah surgawi yang kami muliakan dan kami sembah. Kami mengucap syukur, ya Allah, atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Melalui pelayanan firman, Saudara Diki Rivaldo, sehingga kami terus diingatkan dan diperbaharui dalam keimanan kami. Ya Allah, berkati pelayanan firman-Mu, Saudara Diki Rivaldo, dan berkati kami dan seluruh jemaat GKJ Kemuliaan dalam ibadah hari Minggu ini. Ya Allah, dalam ibadah hari Minggu ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami memohon penyertaan-Mu untuk menuntun di dalam mengelola persembahan, sehingga kami dapat mempergunakan sebaik-baiknya dalam kegiatan ibadah di gereja kami dan menjadi berkat untuk sesama kami. Demikian ya Allah, ucapan syukur dan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang juga sudah mengajar kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri. Marilah kita nyanyikan lagu pengutusan terambil dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Hanya satu jalan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama melanjutkan peziarahan kehidupan di tahun 2022 ini dengan berpegang pada kasih Kristus yang senantiasa merengkuh kegagalan kita. Mari bersama-sama kita juga dikuatkan dengan berkat yang akan kita terima bersama-sama. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Shalom, kami Majelis GKJ Kemuliaan mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online GKJ Kemuliaan minggu depan, tanggal 16 Januari tahun 2022. Mari kita tetap jaga kesehatan dan laksanakan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.